Oke, Christian, boleh lanjut? Oh my God. Wih, memang parah banget. Ini udah 3 jam belakangan. Koneksi sangat sulit untuk dijangkau. Kendati ini masih... Kemudian masalah penelitian berisi pokok persoalan yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan. Dan B, landasan teori dan tinjauan pustaka. Sesuai dengan namanya, ada dua unsur yang disampaikan pada tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka, yaitu landasan teori dan tinjauan pustaka. C, metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian menjadikan pendekatan metode dan teknik penelitian dan akan diterapkan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. Data pustaka tidak dimasukkan dalam tahapan pada suatu proposal, kemudian daftar pustaka merupakan kelengkapan yang sangat penting. Sebab itu masalah ini dibahas secara khusus. Menurut metode penulisan pada daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah sistem APA atau sistem Harvard. Contoh yang saya ambil dari proposal penelitian ini adalah pengelolaan data kependudukan pada Kelurahan Malayang 1, Kecamatan Malayang, Kota Manado berbasis web. Dengan pendahuluan seperti berikut. Rumus masalah berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumus masalah adalah bagaimana membangun pengumpulan data kelurahan dalam mengatur data masyarakat agar menjadi lebih optimal dan akurat penggunaannya. Dengan bahasa masalah itu fitur mengenai data-data penduduk yang akan ditampilkan sesuai dengan program pemerintah hanya mencakup program yang akan dilakukan pemerintah secara rutin dan yang telah ada sampai saat ini. 132 yang menjadi data utama pada web ini hanya data kependudukan. 133 ketika fitur ingin ditambahkan tidak bisa dilakukan dari sisi admin. Tujuan penelitian adalah membangun web pengelolaan data kependudukan kelurahan dalam mengatur data masyarakat agar menjadi optimal dan akurat penggunaannya. Manfaatnya adalah yang pertama, bagi perusahaan membuat web yang dapat menghasilkan informasi mengenai kelurahan yang menghasilkan data-data penduduk yang tepat dan akurat serta data-data potensi kelurahan yang ada agar pelayanan terhadap masyarakat lebih maksimal. Dan bagi penulis juga yang pertama melatih kemampuan observasi, kemampuan berpikir dan memberikan solusi untuk mempermudah atau meningkatkan kinerja sistem dengan pembuatan website. Yang kedua juga mendapat pengalaman kerja terlebih khusus di bidang pemerintahan dan dapat mendapatkan pengalaman yang didapati nanti serta mampu mengimplementasikan kebutuhan tempat kerja setelah aplikasi akan dibuat. Kedua, tinjauan pustaka itu membahas teori-teori pendukung yang digunakan dalam pembangunan web dan metodologi pengawalan serta tool yang digunakan dalam menggunakan web. Bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan itu yang pertama studi pustaka, mempelajari mengenai pustaka mengenai pembuatan pengolahan data kependudukan kelurahan Malayang, Kecamatan Malayang, Kota Malayang berbasis web. Kedua, analisis dan pengumpulan data. Tahap ini akan melakukan analisis data terkait dalam perancangan dan penyelesaian web. Dan terakhir, pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibangun untuk memastikan aplikasi yang dibangun sudah dapat digunakan dengan baik atau tidak. Yang kedua, proposal kegiatan. Proposal kegiatan merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja pendahuluan. Tahapan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang kegiatan yang akan dilaksanakan, pentingnya kegiatan itu dilaksanakan, tujuan, manfaat, dan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tata laksana kegiatan. Tata laksana kegiatan adalah tahapan yang menjanjikan strategi yang akan dilakukan dalam melaksanakan kegiatan termasuk langkah-langkah yang akan ditempuh. C. Penutup. Tahapan penutup digunakan untuk menyampaikan harapan agar setelah diusulkan
proposal kegiatan itu diterima dan menghasilkan sesuatu seperti yang direncanakan. Untuk proposal yang saya ambil ialah kegiatan Festival Budaya Jepang 2018 Universitas Dian Nuswantoro. Yang latar belakang ialah tingginya minat pelajar dan pemuda Indonesia untuk lebih mengenal budaya Jepang. Semakin meningkat hal tersebut yang dapat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah pembelajar bahasa Jepang dan banyaknya pengenalan seni budaya Jepang dan berbagai kegiatan lain. Untuk lebih mengeratkan tali persahabatan antara Indonesia dengan Jepang, maka tahun ini himpunan mahasiswa sarjana Jepang Universitas dan Dian Nuswantoro menyelenggarakan Bunkasai atau Festival Budaya Jepang. Bunkasai Udinus merupakan salah satu event pertemuan budaya Jepang terbesar di Jawa Tengah yang ada sejak 2002 hingga saat ini. Kesuksesan Bunkasai Udinus terlepas dari pihak penyelenggara, dukungan dan pihak-pihak yang terkait. Tujuannya ialah yang pertama melaksanakan program kerja KARI 2018, memperkenalkan dan memperdalam pengetahuan masyarakat umum dan pembelajar bahasa Jepang pada khususnya. Berkuat kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Jepang melalui festival kebudayaan, memperkirakan program studi bahasa Jepang dan Universitas yang Nuswantoro kepada masyarakat umum, dan mengembangkan minat di kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mengenal pelajar kebudayaan Jepang. Bab 2 isi proposal. Tema kegiatan festival Jepang ini bertemakan Owarni Haru, yang berarti musim semi yang tidak akan berakhir. Adapun filosofi dari tema ini adalah musim semi di Jepang bukan salah satu musim yang selalu dinantikan. Dengan mengangkat tema tersebut, diharapkan dapat memberikan kebahagiaan untuk semua orang yang menantikannya dan berharap musim semi tidak akan berakhir. Seperti acara festival kebudayaan ini selalu menjanjikan semua orang, dan diharapkan dapat memberi kebahagiaan dan diharapkan akan terus terlaksana. Karena filosofi tersebut kami mengadakan Bunkasai yang berisi berbagai macam kebudayaan Jepang. Macam-macam kebudayaan yang akan digunakan dalam kegiatan ialah yang pertama Chanoyu, kedua Kabuki, 3 Omikoshi, 4 Yosakoi, 5 Soren Bushi, 6 Lion Dance, 7 Taiko, dan 8 Hanabi. Salah satu kegiatan ialah yang pertama mahasiswa asal Jepang di Jawa Tengah, siswa sekolah menengah atas dan sekitarnya, masyarakat Semarang pada umumnya, dan masyarakat peminat Jepang. Di waktu dan tempat kegiatan bisa dilihat hari Sabtu Minggu tanggal 5 dan 6 Mei 2018, waktu 8 WIB sampai selesai. Tempat lapangan parkir gedung G dan rumah TC Semu Budaya. Anggaran dana sekretariat kegiatan HPS 45.000 dan RIM 360.000, ampul 50.000 1 dos, 50.000, Kokar 3.500 130 buah, 455.000, dia tinta pertin 110.000, 3 buah, 330.000, kwitansi 8.000, 16 buah, 12.000. F proposal akademik 16 LPG 15.000, majelis 60.000 gram, proposal sponsor 20.000, dan beli majelis 500.000. A sertifikat peserta 7.000 1.000 lembar 700.000. I materai 7.000 15 lembar 105.000. Double tape 6.000 5 buah 3.000. K jilid spiral 4.000 25 buah 100.000. Total ialah 2.810.000. Jika dihitung total anggaran persediaan sampai konsumsi, maka total anggaran adalah 96 juta. 30% demikian proposal ini akan mengajukan pemerintah memberikan gambaran event yang akan kami selenggarakan tanpa dukungan serta bantuan semua pihak. Kami yakin kegiatan ini akan berjalan maksimal, maka memohon serta bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih. Salam mereka literasi. Iya, terima kasih Agustian. Luar biasa ya, kita hari ini memang benar-benar bertarung banget dengan jaringan. Dan ya apa boleh buat, kalau memang muat di channel YouTube itu memang diperuntukkan bagi PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang memang murni tanpa diedit sedikit pun. Dan itu satu tantangan buat MEM untuk memang harus memerdekakan itu, agar pemerintah juga memang melihat, oh ya memang seperti ini proses yang ada di lapangan.